Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sadar sepenuhnya bahwa nikmat ini adalah titipan. Maka saya mengingatkan untuk saya pribadi dan seluruh yang hadir bahwa kita memohon kepada Allah agar nikmat ini betul-betul bisa kita gunakan menjadi sarana untuk beribadah kepadanya. Kita diberi nikmat sekecil apapun adalah agar tegak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa liya'budun di situ adalah seluruh perbuatan, perkataan yang baik, lahir maupun batin, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kemudian juga punya arti bahwa maksud liya'buduni adalah mengibadahi Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita. Maka kita setiap waktu mengkoreksi tentang status kita sebagai seorang muslim, seberapa jauh kualitas kalimat la ilaha illallah kita dengan selalu mengingat-ingat terhadap syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Tapi sekali lagi, kunci surga itu tidak akan bermanfaat kecuali kita hadir dengan membawa kunci yang pas. Kunci yang pas artinya kunci yang asnannya pas. Asnan artinya geriginya pas. Dan kita sudah pelajari ada 7 syarat di situ. Maka setiap hari koreksi kita adalah bagaimana apakah dalam satu hari itu kita betul-betul menepati tentang syarat-syarat yang ditentukan atau tidak. Salah satu syarat yang harus diingat-ingat adalah inqiyad. Nomor 4, syarat nomor 4 adalah inqiyad. Ya, saya ulang pagi ini biar kita betul-betul pantas dan dipantaskan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inqiyad artinya tunduk. Ya. Jadi syarat la ilaha illallah yang keempat adalah inqiyad. Dan inilah hakikat kita sebagai seorang muslim. Islam itu dari kata yuslimu, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau masuk Islam, gak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dia tahu konsekuensinya. Konsekuensi la ilaha illallah di samping ilmu, yakin, kemudian jujur, ikhlas, menerima, juga inqiyad. Berarti dia siap untuk diatur dengan syariat Islam. Abu Jahal dan Abu Lahab nggak mau, dia nggak mau diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kita yang mengaku sebagai seorang muslim maka harus memenuhi syarat ini supaya kita pulang kepada Allah nanti insya Allah dengan husnul khotimah. Tunduk kepada seluruh aturan dalam bentuk syariat yang Allah turunkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang mengatakan mengklaim bahwa dia dicintai oleh Allah, maka disuruh mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Yang mengikuti Rasulullah secara sempurna, maka Allah akan cinta kepada dia dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi jelas ya bahwa inqiyad atau tunduk itu tunduk kepada seluruh aturan yang ada. Inilah pentingnya belajar ya. Untuk tahu apa yang ditunduk, berarti kita harus tahu ilmunya. Itulah mengapa motivasi belajar dalam Islam itu luar biasa. Duduknya barokah, kepahamannya tambah barokah ya. Karena memang di antara cara kita mendapatkan la ilaha illallah yang baik, tidak ada cara lain kecuali belajar, yaitu inqiyad. Tidak tunduk kepada hawa nafsunya.
Kadang-kadang orang sudah hadir dalil tapi nggak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tunduk ke hawa nafsunya. Bahkan kadang-kadang tidak jarang orang-orang yang kita lihat dari sisi kedudukan sudah tinggi, misalnya mengatakan bahwa jilbab itu adalah pakaian sopan, misalnya pakaian sopan di sebuah tempat. Ini kan mengikuti hawa nafsunya. Semua ulama kibar, ulama-ulama besar tidak berselisih pendapat tentang masalah wajibnya jilbab, wajibnya menutup seluruh bagian tubuh kecuali yang diizinkan. Ada dua pendapat, sebagian mengatakan pakai cadar, sebagian tidak. Dua-duanya dalilnya kuat, insya Allah. Tapi kalau kemudian keluar dari itu, berarti kan sudah dia menuruti hawa nafsunya. Bayangkan kalau dia atau orang mengatakan pakaian sopan di sebuah tempat, sopannya di masjid dengan sopannya di kantor itu berbeda. Berarti sopannya di pantai pun berbeda. Jadi mendefinisikannya harus kembali kepada dalil. Nah, kalau kita tunduk kepada hawa nafsu kita akan keluar jauh dari syariat Islam, naudzubillah. Padahal itu syarat dari la ilaha illallah, yaitu ingkiyat. Jadi sebuah peraturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, kita adanya cuma menerima saja. Jangan pernah menolak. Persoalan belum bisa itu persoalan lain. Ada orang, mungkin sebagian masih ada yang ngerokok mungkin. Ada orang berdua ngerokok. Saudara ini lagi kumpul-kumpul gitu. Kemudian mereka mengatakan gini, ngerokok, ini dua-duanya ngerokok, dua-duanya. Dek gitu, ngerokok haram toh katanya. Dek, ngerokok haram toh gitu. Ya haram lah gitu. Ojo pisan-pisan kondo rokok halal. Aku ngerokok ini, aku yang ngerti iki haram gitu. Itu dihargai kan. Artinya dia ini namanya ingkiyat. Dia menerima aturan dari Allah dan Rasulnya. Meskipun ada yang mengatakan makruh, meskipun di fatwa Basul Masailnya NU di Jawa Timur itu mengatakan makruh, bukan Basul Masail nasional ya, Basul Masail khusus Jawa Timur itu makruh. Tapi kalau secara umum MUI mengatakan haram, Lajnah Daimah Saudi mengatakan haram, Al Azhar mengatakan haram, kemudian Babi juga mengatakan haram. Saya pernah ceritakan dengan Babi mengatakan haram. Ada kiai di Padang punya kebun itu di belakang, ada jagung, ada macam-macam, juga ada tembakau dan sebagainya gitu. Satu malam itu diserang sama babi gitu. Di sana sering serang babi. Kakak saya kebetulan di Rio itu masih kalau ada babi masuk ke wilayah, semuanya habis kecuali tembakau. Semuanya habis kecuali tembakau. Kata babi, haram itu tembakau, nggak mau makan. Ini kisah nyata, tapi guyoning ya manfaat itu. Jadi jangan tunduk kepada hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu mengatakan ini orang ngerokok ibar makmum kecut misalnya, itu kan hawa nafsu itu, ya kan? Hawa nafsu itu. Padahal syarat la ilaha illallah yang keempat adalah ingkiyat. Ingkiyat artinya tunduk, patuh, dan itulah by definisi Islam itu begitu, yuslimu, yaitu orang yang menerima. Kita mengatakan agamanya apa? Islam, berarti orang yang menerima, siap diatur, siap taat. Banyak kasus kita kadang-kadang memilih hawa nafsu kita untuk kita taati dibandingkan peraturan. Hawa nafsu kita mengatakan kita punya uang banyak untuk kepentingan sendiri, untuk macam-macam lah, beli rumah yang bagus dan sebagainya. Sementara misalnya syariat mengatakan disuruh bersedekah. Bahkan dengan sedekah kita akan menjadi longgar katanya. Ini kalau kita pakai logika kita tunduk pada logika kita, bagaimana mungkin berkurang kok dikatakan menjadi longgar. Punya uang 1 juta, disuruh sedekah misalnya 500.000, kurang 500.000 kan. Kalau kita tunduk kepada logika kita, tidak tunduk kepada dalil, pasti kita memilih seperti itu. Padahal syarat la ilaha illallah adalah ingkiyat. Jadi bayangkan coba, begitu banyak orang yang mengaku muslim tapi tidak ingkiyat. Dan lantas la ilaha illallahnya diletakkan di mana? Itulah mengapa fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan, fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan, barang siapa yang datang ke pintu surga dengan kunci yang geriginya pas, futihalaka,
maka pintu surga terbuka untuknya. Fa illa lam yuftah, jikalau dia bawa kunci yang tidak pas, maka enggak kebuka pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas ya. Padahal tidaklah terbuka pintu surga kecuali geriginya pas kata jenengan buka rumah ini gitu kan. Kalau pakai kunci motor ya nggak pas, harus pakai kunci rumah gitu. Bedanya di mana? Di geriginya itu. Gerigi itulah yang namanya syarat la ilaha illallah, yang ada 7 yang sudah kita bahas. Jadi jangan pernah tunduk ke hawa nafsu kita, pasti merugi. Pak Tuhan mungkin bisa ke depan, Pak Tuhan bisa ke depan biar yang di belakang untuk ibu-ibu. Inilah untuk ibu-ibu. Nggih, nggih. Kalau di luar kurang dengar. Monggo Bu Eko. Kalau di luar kurang dengar. Jadi sekali lagi, di antara syarat la ilaha illallah adalah ingkiyat. Ini saya mereplay yang lalu nih, biar jenengan betul-betul ingat betul. Juga kita tidak tunduk ke perasaan kita. Kadang-kadang kita mengukur sebuah kegiatan dengan perasaan kita sendiri. Wah, perasaan ini kok yang ngeliki ya ora pas itu. Padahal agama ini dibangun di atas dalil. Jadi tidak dengan perasaan. Dengan perasaan mungkin banyak yang nggak nyambung ya kan, dengan perasaan. Perasaan ngentut nang buri mosok sing dibasuh kok bagian depan. Kalau pakai logika kan nggak nyambung ya. Jadi tidak pakai perasaan, kita tidak tunduk pada perasaan, tapi kita tunduk kepada peraturan dari Allah dan Rasulnya. Atau tidak tunduk pada keinginan kita ya kan. Kata-kata ingkiyat itu para ulama menyebut tidak tunduk kecuali kepada syariat Islam, tidak tunduk kepada keinginan kita. Kalau bicara keinginan, tentu saja kita masing-masing bisa berbeda-beda gitu. Makanya sekali lagi, fasilitas dari Allah dalam bentuk nikmat itu betul-betul kendaraan buat kita untuk masuk surganya Allah. Dan masing-masing orang fasilitasnya berbeda-beda. Ada yang dengan ilmunya, ada yang dengan hartanya, ada yang dengan tenaganya, macam-macam. Tapi prinsipnya adalah kita diberi fasilitas itu agar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rupa-rupa itu. Jadi jangan pernah tunduk kepada keinginan kita. Tunduk keinginan kita nggak ada habisnya. Sebagian masalah ceritakan, ya ada orang barusan beli mobil bagus, ada mobil keluar baru, beli lagi gitu. Ini kan tunduk kepada keinginan, sementara banyak saudaranya yang masih berkebutuhan. Kalau dia tunduk kepada syariat nggak begitu, tapi dia tunduk kepada keinginannya. Saya kadang membayangkan orang beli mobil sampai 1 miliar itu tuh gimana gitu ya, subhanallah. Kok ya iman-iman gitu, duit segitu gitu. Tapi ya sekali lagi kadang-kadang, kecuali mau dia sangat berlebih ya, terserah gitu. Bentuk dari menunjukkan nikmat. Allah juga cinta kepada hambanya yang menunjukkan nikmatnya. Tetapi kalau kemudian dihubungkan dengan banyak di lingkungannya, ring satunya saja masih belum bagus, masih banyak yang masih susah, saya kira kok tidak ingkiyat gitu. Dia tunduk kepada keinginannya. Modifikasi mobil misalnya 150 juta gitu tuh, subhanallah. Udah beli mobil dari dealer, keluar dari dealer masih dimodifikasi lagi 150 juta, subhanallah. Kok ya iman-iman gitu. Gimana? Beli anjing 100 juta. Subhanallah. Peleknya tok aja katanya, Pak. Saya nanya peleknya berapa ini? 80. La ilaha illallah. Subhanallah. Itu dia tunduk kepada ini tidak memenuhi syarat la ilaha illallah. Yaitu dikatakan fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan. Barang siapa yang datang ke pintu surga dengan asnan, dengan gerigi yang pas, futihalaka, maka terbuka pintu surga untuk dia. Fa illa lam yuftah. Jelas sekali, jikalau tidak pas maka tidak akan terbuka. Banyak gerigi ingkiyat ini gerigi yang termasuk kritis di dalam agama ini, karena ini membutuhkan kita mengalahkan hawa nafsu kita, keinginan kita, perasaan kita, logika kita. Juga tidak tunduk kepada kebodohan kita. Nah ini dikatakan di antara definisi atau tafsir ad-dallin sebelum kita mengucapkan amin dalam Al-Fatihah, ya ini bagaimana kita mencegah kebodohan, kejahilan. Mereka dikatakan dallin karena orang yang bodoh, tidak mau belajar. Makanya dikatakan kalau secara teks dallin artinya apa? Tersesat kan? Ya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim adalah yang dimurkai. Siapa dia?
orang yang diberi ilmu, diberi kepastian, nggak mau melakukan. Tahu ke masjid itu kebaikan, nggak mau melakukan. Itu al-maghdub alaihim. Laki-laki dipanggil adzan, nggak berangkat ke masjid, al-maghdub alaihim. Kenapa? Kan dia tahu sesungguhnya bahwa itu kebaikan, jelas ilmu. Tapi dia tidak berangkat. Adapun ad-dhalin adalah orang yang tersesat, yaitu orang-orang. Mengapa tersesat? Ya karena nggak punya ilmu. Dan orang-orang Nasrani disifati sebagai orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang rajin beribadah tetapi tidak tahu tentang ibadah yang dia lakukan. Dan ini banyak nih, banyak. Makanya orang abid dengan orang alim itu berbeda sekali di sisi Allah. Orang abid dan orang alim, abid itu ahli ibadah, orang alim itu ahli ilmu. Itu berbeda sekali di sisi Allah. Perumpamanya seperti gelap dan terang. Orang abid itu ya dia masih gelap saja gitu. Tidak mampu menerangi maksudnya. Tapi kalau abid itu seperti rembulan. Ya, kalau alim itu seperti rembulan yang dia bisa menerangi lingkungannya, dia bercahaya. Makanya berusahalah untuk selalu menambah ilmu kita biar kita alim ya. Kemudian juga tidak tunduk pada kedudukan kita. Kadang-kadang orang punya kedudukan tinggi itu kan. Ya Pak Marlan sering cerita kalau makin tinggi kedudukan kadang-kadang makin aneh-aneh gitu. Kon Jumatan angel. Orang tunduk berarti kan, enggak inqiyad. Dia merasa dengan kedudukannya dia tidak pantas misalnya berkumpul dengan orang lain, ya kan? Duduk dengan majelis di majelis itu nggak merasa nggak pantas. Ingat dia tunduk kepada kedudukan, dan ini banyak ya. Makanya sering saya katakan nikmat itu berpotensi menjerumuskan kita. Ya. Sering saya sebutkan di Ali Imran 185, bahwa hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini nikmatnya itu betul-betul menjerumuskan kita. Kedudukan kalau nggak dirahmati Allah menjerumuskan kita, dia sombong, nggak mau berkumpul, nggak mau duduk di majelis, merasa tinggi. Ini bisa berlaku kepada siapa saja ini. Makanya saya sering menyengajakan duduk di majelis. Saya sering menyengajakan duduk di majelis. Saya sering menyengajakan sholat yang memang saya berusaha nggak dikenali di situ. Betul-betul jadi makmum yang kita makmum betul gitu. Nah, kadang-kadang kedudukan kita itu membuat kita itu tunduk itu, ya. Tunduk pada kedudukan. Seorang dokter mau duduk di majelis itu berarti dia udah inqiyad, ya. Karena kadang-kadang dokternya itu kadang-kadang membuat dia justru ingin membantah terus. Saya itu menghadapi seperti sering sekali. Ya, jadi saya masuk ke sebuah masjid sudah dibekali sama takmirnya, Ustadz nanti si fulan ini orangnya ngeyel banget begini, nanti kalau tanya menjatuhkan dan sebagainya, sering banget, ya. Sering banget. Alhamdulillah sejauh ini sih alhamdulillah baik-baik saja gitu. Ya, tapi saya dibekali gitu, dan ternyata memang betul pertanyaan yang bukan bertanya gitu. Gitu. Bertanya untuk berusaha menjatuhkan gitu. Itu ngetes. Kadang-kadang disebutkan, Ustadz saya baca hadis di hadis Muslim nomor sekian dan nomor sekian, sengaja disalahkan bacaannya itu, bayangin. Sengaja yang dibaca itu nomor yang lain gitu. Ngeri gak itu? Ini dokter nih, subhanallah itu. Nah, ini hal-hal seperti ini berarti dia tunduk kepada kedudukannya, ya, subhanallah. Ada seperti itu. Kemudian ada juga yang tunduk kepada kekayaannya. Kadang orang diberi kekayaan, ya, merasa dia pantas untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi sehingga dia tidak bergaul dengan yang lain, ya. Kemudian kekayaan kadang-kadang mendorong untuk melakukan hal-hal yang mubah, ya. Di antara cara setan mengarahkan kita 6 cara, ya. Salah satunya kita sibuk dengan yang mubah, terlalu sering melakukan yang mubah. Mubah itu boleh, sepedaan itu boleh, tapi pendak dino sepedaan nanti wengi kan yo masalah gitu. Nah ini, nah kita ya, disarati di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu inqiyad yang nomor 4. Maka ingatlah ya, bahwa kita akan menghadap Allah dengan tuntutan itu, tuntutan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itulah mengapa Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau. Justru mereka itu orang yang paham dengan kalimat la ilaha illallah. Karena begitu mengucapkan la ilaha illallah, maka di saat yang bersamaan dia harus tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Rabbnya dan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar betul itu, nggak mau saya. Nah, kita tuh sering banget mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak paham konsekuensinya. Maka kita belajar seperti ini. Dan ternyata tentang surut la ilaha illallah ini banyak sekali yang nggak tahu, banyak sekali nggak tahu.
Sepengalaman saya ngajar di mana-mana tuh banyak sekali orang yang belum tahu tentang syarat yang 7, rukun yang 2, banyak yang belum tahu. Bahkan mereka yang sudah seperti, bahkan mereka yang doktor sekalipun, banyak yang belum tahu. Padahal ini pelajaran dasar. Sebenarnya kalau di pondok ini pelajaran dasar ini, pelajaran awal-awal. Ingat nih, Allah itu mampu memberi azab yang berat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabil syadid. Allah tuh ancam gitu. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada diancam, itu loh adabku itu sangat pedih. Enggak langsung. Enggak. Kalau yang bersyukur kan langsung ditambah tuh. Ya kan? La in syakartum la azidanakum. Ya kan? Tapi kalau kalian salah, itu enggak langsung diadab, enggak. Di ayat lain kita sudah pernah bahas bahwa sengaja Allah tahan sampai ila ajalin musamman, sampai datang waktunya nanti. Jadi kalau orang berpikir itu tuh zina nggak apa-apa tuh, iya, memang dikasih jeda waktu. Itu tuh LGBT nggak apa-apa, iya, memang dikasih jeda waktu. Memang dikasih jeda waktu, tapi ketika tiba waktunya dia nggak bisa tawar sedikit pun, pasti jatuh kepada dia. Jadi ingat-ingat, Allah tuh bisa memberikan nikmat yang sangat besar, sebaliknya Allah bisa memberikan azab yang sangat pedih. Apa di antara dalil inqiyad? Adalah Quran surah Al-Ahzab ayat ke-36. Sebagaimana kita sudah pernah bahas. Ini ngulang dulu biar kita refresh. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidaklah seorang mukmin, seorang mukminat idza qadallahu wa rasulahu, jikalau datang perintah dari Allah dan Rasulnya, amron ayakuna lahumul khiyarah min amrim. Kemudian dia punya pilihan lain terhadap urusan itu. Tata cara pakai pakaian seorang muslim sudah jelas dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kita kok nganggo acara, nggak acara menelione. Tata cara kita berakidah kepada Allah dan Rasul, bagaimana itu sudah ditentukan. Ketika kemudian datang kepada dia perintah itu, maka ciri orang inqiyad adalah dia tidak memilih urusannya diurus dengan cara yang lain. Nah, ini penting sekali. Jadi di antara dalil inqiyad Quran surah Al-Ahzab ayat ke-36. Dikatakan di akhir ayat wa may yaksillah, barang siapa yang menyelisihi Allah wa rasulahu dan rasulnya, faqad dhalla dhalalan, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim yang sezalim-zalimnya. Dia telah berbuat kebodohan yang sebodoh-bodohnya. Coba kita hubungkan dengan syarat kedua. Syarat kedua kemarin apa? Ya, yakin. Misalnya berkata. Jadi wa may yaksillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubin. Barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka dia sudah memilih jalan yang paling buruk. Dan kita harus yakin, karena pilihan kita di syarat yang kedua adalah yakin. Nggak bisa kita nggak mengatakan seperti itu. Berarti kalau kita memilih jalan lain pasti keliru. Kita hubungkan juga dengan surat Yunus ayat ke-64. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi dia orang-orang yang bertakwa dan senantiasa bertakwa itu kabar gembira di kehidupan dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak akan ada perubahan terhadap janji Allah itu. Dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah yang dikatakan kemenangan yang besar. Jadi dikatakan orang mukmin itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika datang soal kepada dia untuk sebuah urusan, maka urusan itu harus kembali kepada urusannya ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pantas bagi dia untuk memilih jalan lain, cara lain untuk menyelesaikan soal itu. Barang siapa yang, ini ancaman, barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah melakukan kezaliman yang sangat nyata, kebodohan yang sangat nyata. Nah, coba jenengan renungkan gitu. Kalau jenengan mau melakukan sebuah kegiatan apapun itu, jenengan punya tenaga, mau digunakan untuk apa, punya harta untuk apa, punya kedudukan untuk apa, punya kekayaan untuk apa, punya kepandian untuk apa, ini kan harus ke sana, ya kan? Harus ke sana muaranya. Jadi tidak akan ada dalam pikiran mereka untuk memilih jalan lain ketika sudah datang perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka ini dipertegas di dalam Quran surah An-Nur ayat 51. Quran surah An-Nur ayat 51. Innama hanyalah, ini pembatasan hanyalah mung yo kaya ngono kuwi. Kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah, ketika datang atau ada kalimat perintah dari Allah dan Rasulnya,
liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin yang inqiyad, yang merupakan salah satu syarat la ilaha illallah itu, jikalau datang idza du'u ila Allah wa rasulih, jikalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, ada kabar dari Rasul tentang sebuah aturan, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Jadi kan tahu nggak? Kalimat ini dibantah oleh orang Yahudi. Saya dengar, saya tidak taat, begitu itu dalam Quran surah Al-Baqarah. Subhanallah. Kalau kita kan sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan sami'na tapi saya nggak mau taat. Subhanallah. Ini orang Yahudi nih kayak gitu itu. Subhanallah. Jadi makanya sekali lagi kita kembali ke definisi inqiyad, yaitu muslim, yaitu yuslimu, berarti dia menerima. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang yang beruntung. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi jelas dan tidaklah pantas bagi laki-laki dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Quran surah Al-Ahzab 36, kemudian didukung oleh An-Nur 51. Nah ini tentang inqiyad. Saya mengingatkan satu lagi untuk syarat la ilaha illallah kita, karena kita sudah lama nggak bahas. Saya khawatir dengan lupa. Jadi implementasinya apa? Tentu saja ketika jenengan dipanggil untuk semua yang terkait dengan aturan agama ini, hanya ada kalimat sami'na wa ata'na. Makanya ketika imam mengatakan istaqim ta'dilu sawsu fa inna tasyata suh min tamam misalnya, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat, berarti bergerak. Diluruskan maksudnya cemerlang baik. Sami'na, saya dengar, saya taat, dan saya taat itu berarti udah mulai menggeser gitu. Meskipun sebagian orang foto cerak-cerak. Yang penting lurus. Sebenarnya asal mepet itu dalam rangka meluruskan. Kalau sudah lurus sebenarnya hukum mepetnya itu enggak banget sebenarnya. Enggak apa-apa maksudnya kalau ada orang yang risih gitu, ditempeli risih ya jangan dipaksain, nanti malah rasidah khusuk. Nah itu tentang inqiyad, syarat la ilaha illallah kita, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat lagi. Berikutnya kita masuk ke sholat sunnah wudhu. Kemarin udah belum? Belum atau udah disinggung sedikit. Sholat sunnah wudhu dilaksanakan setiap setelah wudhu. Kapan itu? Dua pendapat. Sebagian mengatakan bahwa sepanjang belum batal. Yang kedua, sepanjang belum kering. Ini ada dua pendapat berkembang. Dua-duanya ada dalilnya. Jangan pilih yang mana? Yang ringan saja nih. Sepanjang belum batal. Jadi dikatakan jenengan sholat syukrul wudhu atau sholat wudhu adalah sholat setelah wudhu 2 rakaat. Garis tebalnya jangan berpegang ini, sebagaimana sholat tahiyatul masjid yang ghairu maqsudah li dzatiha. Jadi ini termasuk sholat yang tidak dalam rangka untuk menuju kepada zat sholat itu sendiri. Paham nggak maksudnya? Saya sudah pernah terangkan belum? Kata ghairu maqsudah li dzatiha. Maksudnya gini, sholat tahiyatul masjid dalilnya adalah jikalau salah seorang di antara kalian masuk masjid fala yajlis hatta yusolli rakaatain, jangan duduk sampai engkau melaksanakan sholat 2 rakaat. Berarti sholat tahiyatul masjid itu ghairu maqsudah li dzatiha, tidak menuju atau sholat tidak dalam rangka untuk menegakkan sholat itu sendiri. Artinya boleh sholat apapun, sudah masuk masjid sholat duha, berarti jenengan sudah terstatuskan melaksanakan sholat duha dan sholat tahiyatul masjid. Demikian juga sholat syukrul wudhu. Ini sama ini. Jadi kalau jenengan sudah punya ini, bedanya orang, makanya saya katakan orang abid dengan orang alim itu beda banget. Orang abid mungkin dia hanya berniat jadi dalam hatinya untuk melaksanakan duha saja.
Tapi dengan ilmu yang dia miliki, dia sudah niat di dalam hati, saya melaksanakan sholat duha sekaligus otomatis menggugurkan 2 rakaat tahiyatul masjid dan 2 rakaat wudhu. Paham maksudnya nggih? Nah, ini 2 sholat ini, yaitu sholat tahiyatul masjid dan sholat wudhu itu ghairu maqsudali dzatiha. Jadi tidak dimaksudkan terhadap sholat itu. Maksudnya gini, bukan kalau misalnya bagi orang yang pakai usoli misalnya, usoli sunatan sholat tahiyat masjid kan nggak ada begitu maksudnya. Jadi dia niatnya adalah sholat 2 rakaat, kecuali jenengan memang longgar waktunya mau sholat tahiyat masjid, silahkan saja niat secara zatnya ke tahiyat masjid, silahkan saja. Wong saya masih ada waktu untuk melaksanakan rawatib. Inilah kenapa kalau kita waktunya mepet, waktu duhur misalnya, kita datang tidak melaksanakan tahiyat masjid, tapi yang dilakukan adalah rawatibnya, karena rawatib itu maksudali dzatiha. Sholat rawatib itu sholat yang ditujukan untuk mengiringi sholat fardu, dan itu harus memang niat sholat rawatib. Dengan sholat rawatib dengan 2 rakaat berarti gugurlah sholat tahiyatul masjid, gugurlah sholat wudhu. Walaupun kalau jangan lakukan sendiri-sendiri boleh, paham nggih? Kalau jenengan datang tahiyatul masjid kemudian iqomah, berarti jenengan kehilangan rawatib, paham nggih? Tapi kalau jenengan rawatib, jenengan nggak kehilangan syukrul wudhu, nggak kehilangan tahiyatul masjid. Maka pengetahuan ini pentingnya apa? Ketika kita waktunya mepet, dan di Indonesia banyak mepet. Wong antara adzan dan iqamah paling 10 menit, adzan 4 menit 5 menit, ya kan? Kalau jenengan harus satu-satu seperti itu berat. Kecuali jenengan datang sebelum adzan, jenengan sholat tahiyatul masjid, ini itu, jenengan sholat wudhu, kemudian ketika adzan jenengan sholat qobliyah, itu longgar. Ya itu tentu saja lebih baik kalau begitu, tentu saja lebih baik, karena jumlah itu juga menentukan jumlah pahala tentu saja. Sekali lagi, jadi itu ghairu maqsudali dzatiha. Ini pentingnya pengetahuan ini karena untuk teknis ini, masalah teknis ini. Jadi apa dalilnya sholat wudhu ini? Di antaranya adalah dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yatawaddu, barang siapa di antara kalian bersuci, fayuhsinul wudhu, kemudian engkau sempurnakan wudhunya, wa yusolli raq'atain, kemudian sholat 2 rakaat, yuqbil biqalbihi." Jadi disyarat yuqbil biqalbihi, hatinya enggak berbicara, maksudnya khusyuk maksudnya. Jadi sholat secara umum sholat sebenarnya harus khusyuk gitu. Tapi di beberapa sholat Rasulullah sebutkan seperti itu, penekanan. Kenapa coba? Ya memang butuh konsentrasi. Kalau awal-awal itu kan kadang-kadang nggak nyambung. Kita habis jalan-jalan, kadang-kadang sekali mau tanya kendaraan, apa wae ngono lho. Ya begitu kita sholat, kadang-kadang kita masih berbicara hati kita dengan urusan di luar. Makanya dikatakan yuqbil biqalbihi. Kemudian wawajhihi, dia tidak berbicara dengan maksudnya ini khusyuk, ini dia khusyuk. Alaihima ila wajabat lahul jannah, kecuali wajib bagi dia surga. Bayangin, dahsyat banget. Jadi sebenarnya Islam itu, bapak-bapak ibu semuanya, itu kita tuh diberi jalan menuju surga itu banyak banget sebenarnya, banyak banget. Itulah sering saya katakan, jangan suka ngejat gitu, karena jalan menuju surga itu banyak. Jangan kita ngejat orang gitu, apalagi memvonis, itu jangan sampai, karena sebenarnya jalan menuju surga itu banyak sekali. Sebagian dengan cara masing-masing itu, sebagian dengan ini. Adapun kisah yang sangat menakjubkan ini kita sama-sama tahu, Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal bin Rabah? Lah Bilal bin Rabah itu gimana mau masuk surga dengan hartanya, nggak punya harta. Paham ya? Dia masuk surga, bayangin nanti saya bacakan dalilnya. Bayangkan, ini jangan perhatikan betul. Jadi ini kita pikirnya harus luas banget tentang satu kasuistik dalil. Kita bisa ambil kemudian faedah yang luas banget. Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amalan yang engkau lakukan di dalam agama Islam ini, yang paling engkau harapkan pahalanya karena aku mendengar suara terompahmu di surga." Jadi Rasulullah bertanya, tentu saja bukan tidak tahu, Rasulullah sudah tahu, hanya ingin menjelaskan kepada kita semua. Ceritakan kepada aku Bilal tentang suatu amalan di dalam agama ini. Berarti apa? Amalan kan jano kehmen, ya kan, banyak sekali kan. Ini yang ditanya siapa? Bilal, orang miskin. Bilal miskin, bapak budak. Apa yang paling kau harapkan?
untuk masuk surganya Allah dari sekian amalan yang ada yang kau lakukan. Mungkin kalau dia orang kaya, sedekahku mungkin kan begitu. Dalam kasus lainnya kan seperti itu. Ya, Utsman bin Affan. Kita tahu sampai hari ini kita masih ada istilahnya tuh simpanan atas namanya. Ya, dengan hartanya. Abdurrahman bin Auf dengan hartanya. Kasuistik Bilal, dia mengatakan qala ma amiltu amalan arji indi min anni lam atatahur tuhuron fi sa'atin min lailatin aw naharin illa sholaitu bidzalik. Jadi kata Bilal, tidaklah ada amal yang aku lakukan di dalam agama Islam ini yang paling aku harapkan untuk membuatku masuk surga, kecuali setiap saya bersuci maka dikatakan sholaitu bidzalik. Dzalik di situ apa berarti? Wudu itu. Tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat dengan wudu itu. Berarti sepanjang hidup Bilal itu nggak pernah tinggalin sholat 2 rakaat ketika habis wudu. Ini gampang apa susah? Susah ini, susah. Apalagi kalau pegawai. Kalau yang pengusaha seperti Bu Eko, Pak Eko mungkin yang sudah longgar waktunya, itu maunya longgar, maunya semuanya dikendalikan sendiri kan bisa. Tapi kalau yang punya bos, yang kantor, ngentut, metu, kemudian sholat, kan susah, iya enggak? Makanya sering saya katakan kalau jadi udah pensiun, kok nganti orang ini rugi nepol. Kemudian temannya Pak Tovan banyak yang pegawai, mantan pegawai kan. Kemarin saya tekankan itu. Jenengan sudah pensiun kok sampai nggak bisa melakukan ini, rugi men. Kenapa? Punya pembandingnya di kantor gimana? Susah, ya kan? Opo yo, misalnya dia ternyata sering kentut gitu, 2 jam kentut. Nah, ini kan repot banget, ya kan? Jadi dikatakan illa sholaitu bidzalik. Sehingga dalam riwayat ini dikatakan tidaklah saya wudu kecuali saya membebani saya dengan sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini maksud adalah ghairu maqsudali, tadi artinya pokoknya bar wudu yo tetap sholat. Sholat apapun itu, sholat duha kah, sholat apapun, karena sekali lagi ini bukan maksudali latiha. Nah, ini ada beberapa manfaat dari hadis ini. Dari hadisnya Bilal ini adalah diantaranya amal tersembunyi itu lebih utama. Karena apa? Rasulullah bertanya. Tapi bertanyanya Rasulullah ini sekaligus untuk melegitimasi, memverifikasi bahwa amalannya benar. Karena apa? Dalil ini sering dikatakan untuk orang-orang yang berbuat ibadah tanpa dalil. Oh, dia Bilal kayak emang Rasulullah ngerti po. Kan orang ngerti. Nyatanya orang apa-apa wi entuk. Iya, zaman Rasulullah ada yang verifikasi. Kalau sekarang siapa yang verifikasi? Ya kan? Siapa yang membenarkan? Kan kita nggak tahu. Ya, maka lebih baik hati-hati. Kita ngurusi singono dalil ora rampung. Ya enggak? Ngurusi singono dalil ora rampung insyaallah. Jadi kan sudah kan sholat pada maghrib sampai isya. Bar maghrib tekan isya terus sholat ini piye urung rampung, cetono dalile itu. Dadak nganggo sing aneh-aneh gitu kan. Sholat ghaflah, sholat mutlak di waktu maghrib sampai isya. Itu bisa berapa rakaat itu? Banyak sekali kan. Kok kita repot-repot dengan sholat Rahman misalnya sing ora ono tuntunane gitu. Aneh-aneh gitu. Itu. Kemudian anjuran sholat setelah wudu. Kemudian ada amalan kecil berpahala besar. Ya ini contohnya ya kan. Tapi sekali lagi dari hadis ini kita tahu bahwa orang itu harus optimum. Optimumnya Bilal karena dia miskin dengan itu. Optimumnya orang yang berilmu dengan ilmunya. Artinya ini tentu saja ini yang terdalilkan seperti ini kita bisa praktekin jelas ya. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu, ya kan? Sebagian orang nggak bisa melakukan ini, sulit. Saya tanya kepada pegawai-pegawai itu kebanyakan susah Ustaz, ini jaga piye gitu. Ya kan lagi kerja gitu. Nungguin warung misalnya tempatnya Pak Eko, pegawainya Pak Eko misalnya. Jadi kalau Pak Eko sekarang udah tahu ilmunya ya, wudu terus sholat berapa apa. Tetapi secara asal kan agak susah, ya kan? Lagi layani, tahu batal, kemudian ke belakang, apalagi mau wedok meneng kadang-kadang kudu dandan, ya kan? Kemudian sholat nggak gampang. Makanya ini kasuistik Bilal yang kebetulan dia miskin papa, ya kan? Dia ternyata dia punya kesempatan dengan mengoptimalkan apa yang dia bisa lakukan. Jadi itu nih di antara pesannya. Ini yang jarang dibahas oleh para asatidz, kadang-kadang hanya tekstual saja seperti ini sehingga seolah-olah itu
sebagai pilihan saja, padahal ini juga sekaligus manfaatnya besar sekali. Nah, ini diambil dari mana? Dari syarah hadis, dari faedah hadis. Makanya bacaan tentang syarah satu hadis itu penting sekali. Ini satu hadis yang mensyarah itu kan banyak sekali. Hadisnya sama, matanya sama, tapi kan mensyarahkan sekian banyak orang, ya kan? Ada ulama Indonesia, ada ulama Arab Saudi, ulama Mesir, itu kadang-kadang menimbulkan hal yang berbeda. Meskipun intisarinya sama. Makanya dengan yang diberi tenaga, dengan tenaganya optimalkan. Kalau ditanya dengan kalau seandainya Rasul masih hidup, Pak Hartono dengan apa jenengan paling yakin diharapkan bisa masuk surga? Yang jenengan yang lebih paham insya Allah dalam beberapa kasus. Tentu saja yang ada sunnahnya kan. Jenengan mampunya di apa? Gitu. Memanfaatkan kekayaannya, mendapatkan pahala terus menerus. Bayangin sampai segitunya orang cari pahala. Artinya apa? Sebagaimana Bilal mengoptimalkan. Pertanyaannya jelas, wahai Bilal, terangkan kepadaku tentang suatu amalan di dalam agama Islam ini yang paling kamu harapkan untuk mendapatkan surga. Dia mengatakan, qala ma amiltu amalan arji indi min anni. Tidaklah aku melakukan suatu amalan yang aku paling harapkan di dunia ini, untuk di Islam ini, untuk mendapatkan surga aku adalah kecuali saya bersuci, kemudian saya sholat itu bidzalik, kemudian saya sholat dengan wudhu itu. Kalimat wudhu itu berarti kan tiap-tiap wudhu, ya kan? Saya sholat dengan wudhu itu, wudhu yang barusan berarti kan. Jadi tiap kali batal wudhu, tiap kali batal wudhu sholat. Nah ini maka kata-katanya membebani diri dengan seperti itu. Boleh bertanya pada orang yang soleh tentang amalan yang istimewa untuk dicontoh. Ini diantara faedah hadis tadi ini, hadisnya Bilal. Jadi dengan bertanya kepada orang soleh, kemudian orang soleh melakukan sesuatu dengan contoh. Karena orang soleh melakukan pasti dengan dalil. Gitu. Jadi ini takon karo wong sing ora nganggo dalil kan repot banget. Maka bertanya tentang ibadah, bertanyalah kepada orang yang soleh supaya dapat referensi dalilnya. Kemudian boleh guru bertanya pada murid untuk motivasi, untuk melarang, untuk mengajarkan orang lain. Ini metodologi. Ini metodologi belajar. Saya dulu belajar tentang metodologi belajar. Diantaranya, jikalau ini ustadznya mengatakan gini, jikalau nanti ustadz menerangkan, ya kan kita sama-sama pegang kitab kan, sudah dibacakan, ternyata keterangan saya ada yang kurang, sementara kalian ada yang tahu tentang hal yang lain, maka bertanyalah untuk memberitahu yang lain. Bertanya supaya ustadznya nerangke, baru gue terus tadi sing ngerti, paham gitu. Karena ada yang kelewat, maksudnya ada yang kelewat. Itu dalam metodologi belajar. Memang seperti itu, tapi jangan kemudian menjawab sendiri, jangan. Itu di antara adab tuh, jangan kita lagi ada gurunya kita jawab sendiri, itu paling tidak sopan. Kadang-kadang ada orang yang juga ikut nerang-nerangin gitu. Kemudian ini juga hadis ini menerangkan tentang keutamaan Bilal bin Rabah. Kemudian anjuran untuk menjaga wudhu. Ini kan sekaligus anjuran menjaga wudhu, ya kan? Dan kita sudah bahas tentang manfaat menjaga wudhu. Di antaranya meninggal dalam kondisi fitrah, meninggal dalam kondisi fitrah yang sering kita minta. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kemudian masuk surga dengan rahmat dari Allah. Tentu saja masuk surga dengan rahmat dari Allah. Adapun ibadahnya dia adalah untuk mengundang rahmat Allah. Tidaklah seseorang siapapun masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW masuk surga bukan dengan amalnya tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat sunnah wudhu juga kapanpun dia berwudhu maka dia sholat sunnah. Nah ini terkait dengan sholat sunnah wudhu. Kemudian keterangan tambahannya adalah sekali lagi masalah waktu. Di madhab Hanafi, Hambali di luar waktu berbeda dengan yang di madhab yang lain. Intinya satunya menjaraki, pokoknya belum kering. Satunya menjaraki belum batal, dua-duanya ada dalilnya. Ini dengan silahkan boleh yang sesuai dengan keringannya. Kalau mau afdol ya tentu saja sebelum kering lah, itu lebih nyambung kan maksudnya. Wong bar kok gitu. Kemudian kaifiahnya bagaimana? 2 rakaat, sebagaimana lazimnya sholat 2 rakaat pada umumnya. Tempatnya bisa di mana saja. Tentu saja kalau kita kembali ke dalil bahwa fa inna afdhalu sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Semua sholat sunnah itu memang paling utama di rumahnya masing-masing, ilal maktubah, kecuali sholat-sholat fardu. Tapi kembali lagi tentu saja ini pilihan afdholiyah. Kalau memang lagi di masjid, lagi di mana, intinya boleh di mana saja. Kemudian sekali lagi ini adalah ghairu maqsudali dzatiha, bukan dimaksud untuk zatnya, zat sholat itu sendiri, zat sholat wudhu itu bukan. Pokoknya sholat 2 rakaat. Artinya dengan kata lain bisa dicukupkan dengan sholat 2 rakaat lainnya.
Sholat rawatib kah, sholat duha kah, sholat macam-macam, macam-macam silahkan. Kemudian, aduh saya kira itu, saya kira itu. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menambah hasanah tentang tambahan sholat sunnah kita, nanti diperbanyak. Kita nanti insya Allah berikutnya membahas tentang sholat istikharah, yang juga saya kira penting untuk dipahami. Dan dari ini adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Termasuk dalam masalah pilihan-pilihan, maka kita sholat. Rasulullah demikian. Rasulullah jika lo mendapati masalah atau mendapat beberapa pilihan, maka Rasulullah ambil wudhu dan sholat. Dan di antara sholat yang pengajarannya di dalam hadis dikatakan begini, sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk sholat istikharah sebagaimana, bayangin kata-katanya gitu, sebagaimana Rasulullah mengajarkan surat-surat di dalam Al-Quran. Penyebutan teks hadisnya begitu untuk sholat istikharah. Berarti ini penting banget, karena tidaklah seorang muslim melakukan sebuah urusan kecuali dia harusnya melibatkan Allah dalam urusannya, apalagi terkait dengan pilihan. Terkait dengan pilihan, pilihan itu bukan berarti yang sesuatu yang berpotensi dipilih, bukan yang haram kemudian iki untuk dilaksanakan orang yang dipilih kemudian sholat, bukan. Jadi atau yang wajib masih diistiarohkan, bukan. Yang mubah lebih tepatnya. Yang wajib ya pilihannya cuma dilakoni, paham toh? Aku sekolah kuliah tok atau kuliah sambil nikah misalnya, ini kan pilihan ini, ya kan? Itu apakah saya fokus saja atau ini kan pilihan yang seperti ini maksudnya, bukan yang aku maghrib opora. Ini masalah itu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.